membuka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini telah menjadi dunia yang keras, di mana mengalah telah menjadi jalan yang dihindari, bahkan cenderung dianggap bodoh. Kalau ada orang ngalah, ya udahlah ngalah aja. Aduh, lu lemah banget sih, lu bodoh banget sih. Masa kita mesti ngalah gitu kan. Sehingga saya bilang bahwa mengalah seringkali menjadi jalan yang dihindari, bahkan cenderung dianggap bodoh. Padahal saya percaya yang pertama bahwa mengalah menyelesaikan banyak persoalan-persoalan rumit. Lihat, ada banyak rumah tangga akhirnya bercerai. Kenapa? Cuman karena tidak ada yang mau mengalah. Artinya apa? Separah apapun masalah itu, kalau saja ada yang mau mengalah, lalu minta maaf, lalu merendahkan diri, pasti masih ada jalan keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi masing-masing sedang sibuk dengan prinsipnya. Tapi saya benar, bagaimana saya mau mengalah? Tapi dia yang sudah kelewatan, masa saya mesti mengalah? Ini kan persoalannya. Setan mulai berperan di sini untuk membuat masing-masing percaya diri dan meyakinkan dirinya bahwa saya benar, saya tidak salah. Loh, mengalah itu bukan berarti mengakui kesalahan. Kalau salah itu memang harus mengakui kesalahan. Tetapi mengalah itu demi menyelesaikan sebuah persoalan, saya merendahkan diri dan mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak saya perbuat. Untuk apa? Untuk menjembatani. Jadi kita mulai mengalah dulu. Wah, maksud saya kan begini, sudahlah, sorry lah, tapi kan sebetulnya begini. Nah, ketika tenang, ketika beres, baru kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan lebih tenang. Ingat, kita tidak pernah bisa tenang kalau masing-masing sedang berteriak. Kita tidak pernah akan bisa menyelesaikan kalau masing-masing sedang dikuasai oleh emosi. Itu sebabnya perlu ada yang mengalah dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengalah itu bukan berarti kita kalah. Justru orang yang mengalah adalah orang yang menang. Tahukah saudara, kalau suami ribut dengan istri, istri ribut dengan suami, pendeta satu ribut dengan pendeta yang lain, dua-duanya adalah pribadi yang kalah. Kenapa? Dipermainkan oleh masalah, dipermainkan oleh setan, dipermainkan oleh emosi. Tapi waktu kita berani mengalah, kita menang. Karena kita tempatkan masalah di bawah kaki kita, dan kita berjalan di atas masalah, dan kita menang atas masalah kita. Jadi ingat, yang pertama, mengalah itu menyelesaikan banyak persoalan yang rumit. Yang kedua, mengalah itu menunjukkan kualitas iman kita. Karena hanya orang-orang yang memiliki kualitas iman yang teguh yang dapat mengalah, saudara-saudara. Orang kalau nggak punya iman akan terus mempertahankan kebenarannya. Loh, kalau saya mengalah nanti bagaimana dong saya? Gitu kan. Tetapi buat orang beriman akan berpikir, pokoknya saya praktekkan firman. Tuhan mau saya hidup dalam kasih. Tuhan mau saling mendahului kamu dalam memberi hormat. Artinya Tuhan mau saya mengalah. Dan ketika saya mempraktekkan firman, saya tahu dengan iman bahwa Tuhan yang akan membela, Tuhan akan menyelesaikan saya. Kalaupun orang merendahkan saya, Tuhan sendiri dengan tangan yang kuat yang akan mengangkat saya. Jadi ingat, yang pertama, mengalah menyelesaikan banyak persoalan-persoalan rumit. Yang kedua, mengalah menunjukkan kualitas iman kita. Yang ketiga, saya pelajari bahwa mengalah membuktikan kematangan jiwa dan kedewasaan hidup kita. Jadi ingat, hanya orang-orang yang matang jiwanya dan dewasa hidupnya itu yang dapat mengalah. Seringkali kita masih punya sifat kekanak-kanakan. Umur udah tua, saudara, tetapi sifat kita masih sifat kekanak-kanakan. Kita mudah tersinggung, kita mudah kecewa, kita dikuasai oleh emosi. Nggak bisa dong, pokoknya apapun dari saya tidak mau ngomong duluan sama dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kok kita jadi ke anak-anakan gitu sih? Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari dong, kita kan udah kenal kebenaran, mari dong, kita kan sudah ngerti firman Tuhan, belajar dong, punya jiwa yang matang, dewasa dalam kehidupan, sehingga kita berani mengalah. Saudaraku, orang-orang yang mengalah adalah orang-orang yang memperoleh banyak berkat. Orang-orang yang mengalah akan tersenyum di hari akhirnya. Kenapa? Karena dia melihat mujizat demi mujizat yang dahsyat. Orang-orang yang emosional akhirnya hancur pada hari akhirnya. Kenapa? Karena akan melihat bahwa hidupnya sebetulnya dijajah, dipermainkan oleh setan. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, mari mengalah itu adalah ciri hidup orang-orang percaya. Mengalah adalah warna kerajaan sorga, saudara-saudara. Dan yang keempat, saya percaya bahwa mengalah menjadikan kita saksi Tuhan yang
baik. Haleluya. Jadi ingat ya, yang pertama mengalah menyelesaikan banyak persoalan-persoalan rumit. Yang kedua mengalah menunjukkan kualitas iman kita. Yang ketiga mengalah membuktikan kematangan jiwa dan kedewasaan hidup kita. Baru yang keempat mengalah menjadikan kita saksi-saksi Tuhan yang baik. Kalau kita sebut diri kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita sebut diri kita sebagai murid-murid Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan lewat apa? Tindakan keseharian kita. Kalaupun orang jahat kepada kita, kalaupun orang merancangkan yang jahat kepada kita, tetap kita mengalah. Karena kita tahu hidup kita bukan dipegang oleh tangan manusia, tapi hidup kita di tangan Allah yang mempunyai segala kuasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang mengalah. Ini dia. Kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 mulai dari ayat yang pertama. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ini cerita tentang Abraham dan Lot yang berpisah, di mana Abraham menunjukkan kualitas imannya, dia mengalah terhadap Lot. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat bagaimana jiwa Abraham yang begitu luar biasa. Ayat ke-9 dikatakan apa? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat di sini bagaimana Abraham bilang sama Lot, Lot kamu pilih duluan, aku hanya terima yang sisanya. Luar biasa saudara-saudara. Abraham menunjukkan bahwa dia seorang pribadi yang dewasa, seorang pribadi yang matang, seorang saksi Tuhan yang luar biasa, sehingga dia siap untuk mengalah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita seringkali sulit untuk mengalah? Loh, karena ada beberapa kriteria seorang bisa mengalah. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki kemampuan untuk menundukkan daging. Oh, Alkitab berkata kita harus menyelipkan daging dengan segala kesenangannya, supaya kita dapat hidup seturut dengan salib Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, kalau kamu tidak memikul salib dan menyangkal diri, kamu tidak layak bagi aku. Artinya apa?
supaya seorang bisa hidup dengan kebenaran dan mengalah. Yang pertama, kita harus memiliki kemampuan menundukkan daging. Jangan ikuti suara daging kita. Kalau tidak, kita terjajah terus dan kita jadi orang-orang emosional. Yang kedua, yaitu pemahaman akan firman dan kehendak Allah. Orang kalau mengerti firman, makin dalam dia dengan firman, kedagingannya makin hari makin mati, dan kehendak Allah makin hari makin nyata. Jadi supaya kita bisa hidup mengalah, pahami firman, hidup dalam kehendak Allah, dan kita akan berjalan di dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya. Lalu yang ketiga, untuk dapat mengalah kita perlu kestabilan emosi. Ini dia, banyak orang emosinya tidak stabil, saudara-saudara. Kalau lagi waktu-waktu tertentu baik sekali, tapi kalau lagi waktu tertentu, emosional sekali. Ini yang saya bilang, kita nggak stabil emosi, tergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, di dalam Yesus kita harus punya iman tetap untuk memiliki stabil emosi. Artinya apa? Mau situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan, Daud bilang, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, seorang dapat mengalah kalau dia punya kasih yang tulus. Jadi yang pertama, kemampuan menundukkan daging. Yang kedua, pemahaman akan firman dan kehendak Allah. Yang ketiga, kestabilan emosi. Dan yang keempat, memiliki kasih yang tulus. Waktu kita hidup dalam kasih yang tulus, otomatis dalam segala perkara kita berani mengalah. Maka Kristus akan meninggikan kita dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan ini di dada, sehingga kami siap untuk mengalah dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam kehidupan keseharian kami, sehingga Kristus meninggikan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini telah menjadi dunia yang keras, di mana mengalah telah menjadi jalan yang dihindari, bahkan cenderung dianggap bodoh. Kalau ada orang ngalah, ya udahlah ngalah aja. Aduh, lu lemah banget sih, lu bodoh banget sih. Masa kita mesti ngalah gitu kan? Sehingga saya bilang bahwa mengalah seringkali menjadi jalan yang dihindari, bahkan cenderung dianggap bodoh. Padahal saya percaya yang pertama bahwa mengalah menyelesaikan banyak persoalan-persoalan rumit. Lihat, ada banyak rumah tangga akhirnya bercerai. Kenapa? Cuman karena tidak ada yang mau mengalah. Artinya apa? Separah apapun masalah itu, kalau saja ada yang mau mengalah, lalu minta maaf, lalu merendahkan diri, pasti masih ada jalan keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi masing-masing sedang sibuk dengan prinsipnya. Tapi saya benar, bagaimana saya mau mengalah? Tapi dia yang sudah kelewatan, masa saya mesti mengalah? Ini kan persoalannya. Setan mulai berperan di sini untuk membuat masing-masing percaya diri dan meyakinkan dirinya bahwa saya benar, saya tidak salah.
Loh, mengalah itu bukan berarti mengakui kesalahan. Kalau salah itu memang harus mengakui kesalahan. Tetapi mengalah itu demi menyelesaikan sebuah persoalan, saya merendahkan diri dan mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak saya perbuat. Untuk apa? Untuk menjembatani. Jadi kita mulai mengalah dulu. Wah, maksud saya kan begini, sudahlah, sorry lah, tapi kan sebetulnya begini. Nah, ketika tenang, ketika beres, baru kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan lebih tenang. Ingat, kita tidak pernah bisa tenang kalau masing-masing sedang berteriak. Kita tidak pernah akan bisa menyelesaikan kalau masing-masing sedang dikuasai oleh emosi. Itu sebabnya perlu ada yang mengalah dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengalah itu bukan berarti kita kalah. Justru orang yang mengalah adalah orang yang menang. Tahukah saudara, kalau suami ribut dengan istri, istri ribut dengan suami, pendeta satu ribut dengan pendeta yang lain, dua-duanya adalah pribadi yang kalah. Kenapa? Dipermainkan oleh masalah, dipermainkan oleh setan, dipermainkan oleh emosi. Tapi waktu kita berani mengalah, kita menang. Karena kita tempatkan masalah di bawah kaki kita, dan kita berjalan di atas masalah, dan kita menang atas masalah kita. Jadi ingat, yang pertama, mengalah itu menyelesaikan banyak persoalan yang rumit. Yang kedua, mengalah itu menunjukkan kualitas iman kita. Karena hanya orang-orang yang memiliki kualitas iman yang teguh yang dapat mengalah, saudara-saudara. Orang kalau nggak punya iman akan terus mempertahankan kebenarannya. Loh, kalau saya mengalah nanti bagaimana dong saya? Gitu kan. Tetapi buat orang beriman akan berpikir, pokoknya saya praktekkan firman. Tuhan mau saya hidup dalam kasih. Tuhan mau saling mendahului kamu dalam memberi hormat. Artinya Tuhan mau saya mengalah. Dan ketika saya mempraktekkan firman, saya tahu dengan iman bahwa Tuhan yang akan membela, Tuhan akan menyelesaikan saya. Kalaupun orang merendahkan saya, Tuhan sendiri dengan tangan yang kuat yang akan mengangkat saya. Jadi ingat, yang pertama, mengalah menyelesaikan banyak persoalan-persoalan rumit. Yang kedua, mengalah menunjukkan kualitas iman kita. Yang ketiga, saya pelajari bahwa mengalah membuktikan kematangan jiwa dan kedewasaan hidup kita. Jadi ingat, hanya orang-orang yang matang jiwanya dan dewasa hidupnya itu yang dapat mengalah. Seringkali kita masih punya sifat kekanak-kanakan. Umur udah tua, saudara, tetapi sifat kita masih sifat kekanak-kanakan. Kita mudah tersinggung, kita mudah kecewa, kita dikuasai oleh emosi. Oh, nggak bisa dong, pokoknya apapun dari saya tidak mau ngomong duluan sama dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kok kita jadi ke anak-anakan gitu sih? Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari dong, kita kan udah kenal kebenaran, mari dong, kita kan sudah ngerti firman Tuhan, belajar dong, punya jiwa yang matang, dewasa dalam kehidupan, sehingga tempat persinggahannya ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat bagaimana jiwa Abraham yang begitu luar biasa. Ayat ke-9 dikatakan apa? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat di sini bagaimana Abraham bilang sama Lot, Lot kamu pilih duluan, aku hanya terima yang sisanya. Luar biasa saudara-saudara. Abraham menunjukkan bahwa dia seorang pribadi yang dewasa, seorang pribadi yang matang, seorang saksi Tuhan yang luar biasa, sehingga dia siap untuk mengalah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita seringkali sulit untuk mengalah? Loh, karena ada beberapa kriteria seorang bisa mengalah. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki kemampuan untuk menundukkan daging. Oh, Alkitab berkata kita harus menyelipkan daging dengan segala kesenangannya, supaya kita dapat hidup seturut dengan salib Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, kalau kamu tidak memikul salib dan menyangkal diri, kamu tidak layak bagi aku. Artinya apa? Supaya seorang bisa hidup dengan kebenaran dan mengalah, yang pertama kita harus memiliki kemampuan menundukkan daging. Jangan ikuti suara daging kita. Kalau tidak, kita terjajah terus dan kita jadi orang-orang emosional. Yang kedua, yaitu pemahaman akan firman dan kehendak Allah. Orang kalau mengerti firman, makin dalam dia dengan firman, kedagingannya makin hari makin mati, dan kehendak Allah makin hari makin nyata. Jadi supaya kita bisa hidup mengalah, pahami firman, hidup dalam kehendak Allah, dan kita akan berjalan di dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya. Lalu yang ketiga, untuk dapat mengalah kita perlu kestabilan emosi. Ini dia, banyak orang emosinya tidak stabil, saudara. Oh, kalau lagi waktu-waktu tertentu baik sekali, tapi kalau lagi waktu tertentu, aduh, emosional sekali. Ini yang saya bilang, kita nggak stabil emosi, tergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, di dalam Yesus kita harus punya iman tetap untuk memiliki stabil emosi. Artinya apa? Mau situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan, Daud bilang, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, seorang dapat mengalah kalau dia punya kasih yang tulus. Jadi yang pertama, kemampuan menundukkan daging. Yang kedua, pemahaman akan firman dan kehendak Allah. Kita berani mengalah, saudaraku. Orang-orang yang mengalah adalah orang-orang yang memperoleh banyak berkat. Orang-orang yang mengalah akan tersenyum di hari akhirnya. Kenapa? Karena dia melihat mujizat demi mujizat yang dahsyat. Orang-orang yang emosional akhirnya hancur pada hari akhirnya. Kenapa? Karena akan melihat bahwa hidupnya sebetulnya dijajah, dipermainkan oleh setan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari mengalah itu adalah ciri hidup orang-orang percaya. Mengalah adalah warna kerajaan sorga, saudara-saudara. Dan yang keempat, saya percaya bahwa mengalah menjadikan kita saksi Tuhan yang baik. Haleluya. Jadi ingat ya, yang pertama, mengalah menyelesaikan banyak persoalan-persoalan rumit. Yang kedua, mengalah menunjukkan kualitas iman kita. Yang ketiga, mengalah membuktikan kematangan jiwa dan kedewasaan hidup kita. Baru yang keempat, mengalah menjadikan kita saksi-saksi Tuhan yang baik. Kalau kita sebut diri kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita sebut diri kita sebagai murid-murid Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan lewat apa? Tindakan keseharian kita. Kalaupun orang jahat kepada kita, kalaupun orang merancangkan yang jahat kepada kita, tetap kita mengalah. Karena kita tahu hidup kita bukan dipegang oleh tangan manusia, tapi hidup kita di tangan Allah yang mempunyai segala kuasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang mengalah. Ini dia. Kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 mulai dari ayat yang pertama. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Ini cerita tentang Abraham dan Lot yang berpisah, di mana Abraham menunjukkan kualitas imannya, dia mengalah terhadap Lot. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari